Mari kita memerdekakan diri kita dari rasa malas, siap? Hidup saya tuh betul-betul anugerah Neng yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya harus berbuat apa sama yang Maha Kuasa gitu. Mama tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih. Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat bermanfaat gitu. Indonesia adalah surga bagi tanaman obat. Data peneliti Institut Pertanian Bogor mengungkapkan, dari sekitar 90.000 jenis flora di Nusantara, setidaknya 9.600 spesies telah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Keajaiban hijau ini sejatinya telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu sosok yang dengan setia merawat kearifan ini adalah Oday Kodaria. Di antara rimbunnya tanaman ditemani udara dingin khas dataran tinggi Ciwidey, perempuan yang akrab disapa Mamah Oday ini tengah sibuk meracik ramuan herbal. Sebuah kegiatan yang rutin ia lakukan setiap pagi. Saat air di atas tungku mulai mendidih, satu persatu bahan alami ia masukkan ke dalam kendil tanah liat. Mulai dari sereh, daun jeruk purut, daun kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis. Tak lupa daun pandan, jahe merah, jahe emprit, serta gula aren. Setiap bahan diracik dengan takaran yang pas, karena Oday paham betul ada manfaat luar biasa di balik setiap tanaman yang ia sentuh ini. Ragam tanaman obat ini Oday kumpulkan langsung dari pekarangan rumahnya sendiri. Bagi perempuan 72 tahun ini, kebun ini bukan sekadar halaman hijau, melainkan ruang pengetahuan, kesabaran, dan harapan yang ia rawat setiap hari. Kecintaan Oday pada tanaman obat berawal dari sebuah titik balik yang memilukan. Tahun 1991, ibu dari 4 anak ini diguncang ujian berat. Oday divonis menderita kanker serviks. Di tengah tubuh yang merapuh dan asa yang nyaris padam, Oday menemukan jalan kesembuhan pada daun, akar, dan rimpang tanaman. Ramuan alam itulah yang perlahan memulihkan raga dan menguatkan kembali langkah kehidupannya. Dengan berterima kasih aja pada kesakitan saya, pada ketakutan mama. Saat itu dengan pakai metode itu ternyata tidak berhasil. Satu-satu saudaraku juga tidak tertolong. Begitu berartinya ya. Saya merasa udah jadi manusia modern, impossible gitu kalau itu. Tapi dengan sangat terpaksa, jujur aja dengan sangat terpaksa. Menunggu waktu untuk mati gitu, tapi kan saya harus berusaha nih. Dan saya sudah tidak punya pembela obat gitu, karena tubuh saya sudah tidak menerima nih, sudah tidak bisa menerima obat itu, sudah tidak bisa menerima. Jadi kalau saya minum obat pasti akan muntah terus, kalau misalnya masuk pun akan bengkak gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain itu yang Allah tunjukkan. Saya sembuh tuh dengan tanaman itu gitu Neng. Makanya 6 tahun, selama 6 tahun saya bergelut dengan tanaman obat. Bagi Oday, keajaiban dari tanaman obat adalah wujud syukur yang tak ternilai. Kesembuhannya bukan akhir dari rasa sakit semata, melainkan pijakan untuk melangkah ke babak baru dalam kehidupan. Sebagai bentuk ungkapan syukur yang diberikan Sang Pencipta, perempuan asal Ciwidey ini mendedikasikan hidupnya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan tanaman obat Nusantara. Makanya tolong saya berbuat apa ya Allah?
Saya harus bagaimana biar hidup saya itu bisa ada artinya itu, Neng, yang menjadikan saya kuat. Harus apa? Harus berbuat apa ya Allah? Tolong tunjukkan, selalu tolong tunjukkan jalan, tolong tunjukkan jalan. Itu yang membuat spirit saya tidak pernah pudar, Neng. Insya Allah, sampai saya pulang, insya Allah. Ini ada Anis nih. Semua kalau yang di sini harus nyobain deh. Hampir 3 dekade, Oday tak pernah berhenti menyelami khazanah ilmu tanaman obat. Ia meneliti setiap seluk-beluknya, memadukan kearifan leluhur dengan pendekatan ilmiah melalui berbagai pelatihan profesional. Ketekunannya pun membuahkan hasil. Pada tahun 2002, Oday resmi menyandang gelar seorang herbalis bersertifikat. Di mana tempatnya saya untuk tahu tentang tanaman obat gitu. Itu tahu tentang tanaman obat. Ternyata ada alumni IPB, Pak almarhum Pak Insinyur Winarto, dia membuka pelatihan. Dari sana terbuka gitu, Neng. Oh, ternyata ini kandungannya itu semakin haus saya. Semakin gimana ya, sakau gitu, Neng. Wah, saya pingin tahu ini, ini yang saya makan dulu tuh ternyata ini, seperti ini kandungannya itu. Dia kan saya belajar di sana. Belajar untuk tahu apa yang kenapa saya bisa seperti ini tuh, apa manfaatnya dengan apa yang saya makan saat itu. Sejak dahulu, beragam etnik di tanah air telah menjaga tradisi tanaman obat sebagai kunci kesehatan keluarga. Namun, Oday prihatin melihat kearifan lokal itu kian meredup. Warisan leluhur ini perlahan memudar, tersapu oleh arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang kian menjauh dari alam. Kadang-kadang kan sedih ya, kenapa mereka tidak menghargainya gitu. Sedangkan kita tuh surga gitu, Neng, kita tuh surga. Itu yang membuat kadang-kadang sedikit terganggu gitu, Neng. Kenapa ya? Ada kenapa ya mereka tidak ini dipelajari, ini diminum, ini bukan kampungan. Apalagi kan sekarang sudah dipelajari sama mereka yang pintar-pintar dari penelitian itu kan banyak banget ya. Dari farmasi aja kan pasti orang farmasi harus belajar etnofarma dulu dong, Neng. Harus belajar ilmu tanaman dulu kan. Ya itu pertahankan dong yang akan kau teliti gitu. Itu jadi mau tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih. Kegigihan Oday dalam menjaga alam mendapat pengakuan negara. Pada 2010, Oday menerima penghargaan ketahanan pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dedikasinya kembali terukir pada tahun 2018 saat ia meraih Kalpataru kategori perintis lingkungan. Puncaknya pada tahun 2025, konsistensi Oday selama puluhan tahun dianugerahi penghargaan Kalpataru Lestari. Jadi Kalpataru ini mungkin anugerah yang terindah ya untuk saya bahagia sangat. Tapi ada satu tanggung jawab, setelah dapat Kalpataru itu ada satu tanggung jawab yang harus saya pikul karena ini penghargaan dari negara. Setelah mendapatkan Kalpataru, rencana ataupun harapan Mama Oday sendiri sebenarnya apa? Ada rencana-rencana khusus, harapan khususnya apa? Nah, 2018 dapat Kalpataru, jadi semakin semangat ya, semangat memberitahu kepada mereka, kepada kader, dimanapun ada kesempatan pasti Mama memberitahu tentang alam itu sudah menyediakan bahwa Indonesia itu luar biasa. Biar mereka itu bangga dengan apa yang kita punya di NKRI ini. Gak bisa dinilai dan gak bisa diganti dengan apapun. Perasaan saya jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya, udah itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah.
Berawal dari perjuangan melawan sakit keras, Oday menemukan keajaiban pada alam. Baginya, tanaman obat bukan semata tumbuhan, melainkan langkah yang memberinya harapan baru. Di atas lahan 21 hektar di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, KTO Sari Alam berdiri pada 2001. Area ini menjadi bukti kepedulian Oday dan almarhum sang suami pada kekayaan Nusantara. Berbagai spesies tanaman obat dirawat dan dijaga sesuai habitatnya tanpa sentuhan bahan kimia. Kebun tanaman obat ini bukan hanya menjadi apotek hidup, tapi juga sekolah alam bagi para penerus. Oday ingin warisan leluhur ini tidak hanya berhenti pada dirinya, namun tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Jadi tanaman yang perasaan mama yang masih ada, insya Allah semoga ya Neng. Dulu tuh nanam pertama 1.100 tapi mati karena bukan hidup dari habitatnya. Jadi yang lama itu ada sekitar 900 spesies. 900 spesies ada di kebun obat ini. Tujuannya apa sih Mak membuat kebun obat ini Mak? Tujuannya biar siapa lagi yang gini, biar regenerasi, biar anak muda atau siapapun yang merasa orang Indonesia itu tahu gitu bahwa kita tuh kaya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman yang ada di sini, tadi Mama jelaskan ada 900-an seperti itu. Ini nanam sendiri kah atau alami atau seperti apa? Bagaimana cara Mama Banyak yang merawatnya? alami Neng. Yang alami tetap saya diam di tempatnya. Kayak hahapaan ini diam aja dia yang ini. Dia diam aja di tempatnya. Saya tidak minahin karena dia udah hidupnya di kayak nih seserehan, kisere. Diam karena dia kalau dipindahin mati. Di antara tanaman koleksi, Oday membudidayakan Centella asiatica. Tanaman yang dikenal sebagai pegagan atau antanan ini adalah tanaman dengan sejuta manfaat. Di tangan Oday, tanaman merambat ini dijaga kualitasnya. Ia memastikan setiap helai daunnya mengandung kebaikan alam. Berarti kan Ini dia. ini nih ya antanan gede Centella asiatica. Ini sangat bermanfaat Gede-gede banget antanannya. banget Neng. Ini kan antanan gede ya. Ini bagus sekali Neng, bagus sekali. Ini kalau menurut Mama ini tanaman ajaib ya. Bisa jadi penenang, bisa menjadi anak-anak cerdas karena ada kandungan asiatikosidnya itu untuk brain tonic, untuk vitamin otak. Bisa untuk sirkulasi darah, banyak banget. Dari satu pohon tanaman antanan saja udah menangis kita kalau tahu nih fungsinya. Fungsinya itu setelah Mama rasakan ya Neng. Bukan angan-angan gitu. Oh ini ternyata dipakai ini. Dia bisa kalau mata merah saya direndam pakai air panas terus saya diteteskan itu bisa. Kalau lagi ada yang muntah darah saya gerus airnya diminumkan itu bisa. Luar biasa. Centella asiatica itu. Antanan. Setiap hari Oday rutin merawat tanaman obatnya. Matanya jeli menyisir tiap jengkal koleksi flora yang ia cintai. Oday tidak membiarkan gulma mengganggu. Ia selalu memastikan kebunnya terawat dengan baik. Gulmanya ya, soalnya pasti mengganggu kan. Mengganggu kita kan nggak pakai obat pembunuh gulma Neng. Jadi kita nggak boleh, kita dicabut aja, biarkan dia hidup dengan secara alami aja. Kalau pupuknya pasti pakai pupuk kandang. Terus pupuknya yang kompos-kompos yang dari bambu-bambu ini kita kumpulin. Jadi kita nggak pernah pakai pupuk anorganik. Ya, organik semua. Bagi Oday, bersentuhan dengan tanah dan daun adalah caranya bersyukur atas apa yang diberikan Sang Pencipta. Ia percaya jika alam dijaga dengan kasih sayang, maka alam akan memberikan kebaikan untuk manusia. Tak melulu pada proses perawatan, Oday juga paham betul kapan waktu terbaik untuk memanen tanaman obatnya. Di KTO Sari Alam, Oday juga membangun sebuah herbarium. Sebanyak 16 jenis tanaman obat dipajang, di antaranya daun andong, kunyit, meniran merah, daun ungu, daun puring, hingga temu putih. Bagi Oday, koleksi tanaman ini menjadi saksi perjuangan hidupnya.
Ia telah membuktikan secara empiris bagaimana aneka tanaman ini memberikan manfaat luar biasa, terutama saat kondisi kesehatannya berada di ujung tanduk 3 dekade silam. Begitu pula dengan museum. Ode memfungsikannya sebagai rumah buku, arsip, hingga penghargaan. Di tempat ini terekam jejak dedikasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Tak hanya berhenti pada pelestarian, Ode memiliki visi yang jauh lebih besar. Ia ingin mengoptimalkan kekayaan alam ini sebagai jalan kesembuhan bagi masyarakat. KTO Sari Alam juga berfokus menjadi pusat konsultasi dan pengobatan berbasis tanaman obat Indonesia. Layanan yang berada di kawasan Pasir Jambu Ciwidey ini memberi keleluasaan kepada pasien untuk berkonsultasi terkait kondisi kesehatan. Tak hanya dari dalam negeri, pasien dari Jepang pun datang untuk berobat dan merasakan khasiat tanaman obat Indonesia. Dede adalah salah satunya. Laki-laki asal Ciwidey ini sengaja datang ke pusat konsultasi dan pengobatan herbal KTO Sari Alam untuk memeriksa kembali kondisi kesehatannya pasca penyakit pengentalan darah yang dialaminya. Dede berharap kekuatan alami dari tanaman obat dapat membantu dalam mengembalikan kebugaran tubuhnya. Tapi penyakit yang saya derita, yang saya alami, berlahan-lahan sembuh. Mulai kaget, terus saya punya benjolan di sini ya. Kalau nggak tidak apa namanya lah, itu kan nggak diobatin ya, itu cuman kakinya aja diobatin. Nah, sakit lah, nggak bisa jalan saya. Boleh ditanya, saya nggak bisa jalan, jangankan jalan pakai motor juga sakit, gitu ya. Tapi yang di benjolan di belakang sembuh, terus minumnya harus rutin kan, terasa banyak manfaatnya. Cuman harusnya menerima pahitnya aja. Setelah melalui konsultasi, pasien mendapatkan refleksi sebagai langkah awal pemeriksaan kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ode mulai menulis racikan obat herbal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Racikan herbal terdiri dari berbagai tanaman obat yang telah diolah menjadi simplicia atau bahan alami yang telah dikeringkan. Setiap pasien juga dibekali petunjuk penggunaan obat herbal agar proses pemulihan berjalan optimal. Dalam setiap tahapnya, Ode tidak sendiri. Ia selalu didampingi oleh sang anak Lisma. Lisma belajar memahami jenis tanaman obat beserta manfaat pengobatannya. Pengetahuan itu terus ia perkaya melalui berbagai pelatihan. Lisma memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Meski mayoritas tanaman obat bersumber dari KTO Sari Alam, ibu 3 anak ini juga mendatangkan sebagian bahan dari dataran rendah demi menjaga kesesuaian habitat asli tanaman dan kualitas zat aktifnya. Awalnya ya diajarin sama mama. Nah, dulu mama yang ngajarin, yang ngasih tahu cara menimbang, menggramatur obatnya seperti apa, jenis tanaman obatnya, yang mana aja yang untuk penyakit-penyakit apa obatnya dari mama semua. Mungkin kalau yang penyakitnya sama, misalkan satu keluarga penyakitnya sama, nah kita tuh harus bisa ada beberapa tanaman yang hampir mirip atau tanaman itu fungsinya sama. Bagi Oday, klinik KTO Sari Alam ini menjadi tempat di mana masyarakat diajak untuk memahami kesehatan tubuhnya sendiri. Ia juga ingin menyemai kesadaran bahwa merawat kesehatan sejak dini adalah bentuk syukur paling nyata terhadap hidup. Nggak bisa dinilai dan nggak bisa diganti dengan apapun. Perasaan saya, jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya, atau apa ya, wah udah itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah. Ya. Makanya alhamdulillah sekarang banyak yang, ayo rawat kesehatan dong sebelum kamu sakit, itu sudah banyak sekali yang datang ke sini, ayo rawat. Jadi jangan sampai sakit dulu, jangan sampai tidak berdaya baru datang ke sini gitu. Alhamdulillah Neng.
Tuh, jadi pusat konsultasi. Silahkan mau bertanya tentang apapun, tentang penyakit dirinya, silahkan. Mari kita memerdekakan diri kita dari rasa malas, siap? Memerdekakan diri kita dari kebodohan, siap? Itu kan bentuk perjuangan. Itu PR mama saya. Saya selalu memohon, ya Allah, waktu papa bilang kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu. KTO Sari Alam telah menjadi muara bagi masyarakat yang hendak mengenal lebih dalam tentang kekayaan tanaman obat Indonesia. Mari kita memerdekakan diri. Bagi Odai, ilmu adalah amanah. Siap? Ia rutin membagikannya Tidak ada kepada alasan sesama. untuk tidak beraktivitas. Astagfirullahaladzim. Odai kerap hadir di tengah para ibu kader Kecamatan Pasir Jambu untuk mengenalkan keajaiban flora herbal Nusantara. Seperti siang ini, materi yang diberikan Odai adalah seputar pengenalan rimpang dan dedaunan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Para ibu dibekali pemahaman dasar tentang bagaimana menangani keluhan kesehatan sehari-hari hanya dengan memanfaatkan tanaman herbal di pekarangan. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan kesehatan secara alami, pelatihan ini juga membuat para ibu lebih berdaya dan mandiri. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengolah ramuan herbal sendiri. Tanaman obat dapat menjadi pertolongan pertama yang aman dan berkhasiat. Sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi mungkin ya, menambah wawasan, menambah ilmu juga. Terus bisa saya sampaikan juga kepada warga masyarakat di lingkungan saya bahwa pentingnya kesehatan. Apalagi kesehatan pengobatan secara herbal, karena herbal itu memang tidak ada efek sampingnya. Begitu. Mungkin salah satunya pengobatan herbal itu ternyata banyak dan ada di sekitar kita. Yang penting kita mau atau tidaknya saja untuk mencari, memang sangat gampang sekali didapatkan asalkan kita mau berusaha mencari informasi dan ilmu yang kita dapatkan di sini memang sangat bermanfaat. Terkedah riweuh pokoknya mah. Cobalah, pokoknya mah harus hidup sehat. Ode menyadari mengedukasi tanaman obat kepada masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kesabaran dan keteguhan dalam menumbuhkan minat pada kearifan lokal. Itu kan bentuk perjuangan, Neng. Itu PR mama saya. Saya selalu memohon, ya Allah, waktu papa bilang kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu. Itu bentuk perjuangan, Neng. Berarti kan saya harus melalui berjuang untuk supaya minimal regenerasi gitu. Minimal sekarang ibu-ibu kader, ada regenerasi, ada anak-anak muda. Ayo belajar di sini dong. Harapan terbesar Odai adalah melihat generasi penerus mau belajar dan peduli pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ia tidak ingin kekayaan pengetahuan ini lenyap di telan zaman. Semoga dari perjalanan mama hidup sampai sakit, sampai perjalanan seperti ini, mama berdoa sama Allah, mudah-mudahan ada generasi penerus yang untuk mengembangkan, untuk tetap mempunyai dinasti gitu, Neng. Punya yang ini nih, kita punya sesuatu nih. Kita punya sesuatu yang harus dipegang teguh, dipelihara, dimanfaatkan. Kan otomatis ada dimanfaatkan, Neng. Perjuangan Odai membuktikan anugerah alam sejatinya hidup dalam tanaman obat. Ia senantiasa menanam doa dan harap agar setiap tanaman akan selalu dapat menyemai manfaat bagi kehidupan.